Shalom. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, kita awali dengan doa. Kami berucap syukur dan limpah terima kasih Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Malam hari ini kami boleh ada di tempat di gereja-Mu, di tempat-Mu yang kudus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan berbagai problem, dengan berbagai kerinduan, pergumulan. Tuhan, kami tahu bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab itu layakan kuduskan setiap kami Tuhan, supaya kami mampu mempersiapkan hati yang terbaik, supaya firman-Mu boleh ditaburkan Tuhan, mengoreksi setiap hati kami Tuhan, dan kami tidak jauh dari kebenaran. Kami akan buka ibadah malam hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Duduk. Silakan. Datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang Ku kasih, Kau Ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan.
Jesus our praise. Amen, amen. Come on, everyone, let's stand up of our feet. Let's worship, for He is good. Come on. Woo, 1, 2, 3, go. Hey. Everybody sing. Woo. Oh, you are good, Jesus. Here we go. We sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Woo. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We sing people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Woo. Yes, you are. Yes, you are. Hey. Oh, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generations to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. So good, yeah. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Everybody sing now. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. Sing. You are good. All the time, all the time. You are good. Yeah. You are good. All the time you are good. Yeah. Oh. We sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh, you sound so good, church. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from nation and time, generation. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you.
menari buat Tuhan, berlambang buat Tuhan. Siapa nama Tuhan kita yang besar? Sebut namanya. Lebih dahsyat lagi, katakan namanya siapa? Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita, come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari semua katakan nama Yesus. Oh, nama yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bersorak buat Tuhan. Bangkitlah, bangkit, serukan nama Yesus. Sebut namanya Yesus. Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Dengan kuasa namanya. Mari anak muda katakan Yesus. Oh, nama yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, nama Yesus, Yesus, Yesus. Oh, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Boleh bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita semuanya, come on. Kita punya Allah yang dahsyat, Allah kita perkasa, amin. Yang percaya kita punya Allah yang dahsyat, katakan amin. Come on. Nama Yesus, mari nyanyikan buat Tuhan. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi berkata, nama Yesus di atas segalanya. Tepuk tangan yang meriah dan dahsyat buat Tuhan kita. Boleh kasih tos dulu buat teman-teman kanan kirimu, minimal 10 orang. Bilang sama mereka kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku.你是我主，永不会失败。你是我主，永不会疏忽。我因为等候你的应许，而你回应，我不会厌倦。在你慈爱里，你将我高高举起，在你大能中，我依靠你。你圣洁光中，引领我的神有余，因你与我同行，我将面对一切。永不会失败，你是我主，永不会疏忽。我愿每日等候你的应许，你回应，我仍不厌倦。在你慈爱里，你将我高高举起，在你大能中，我依靠你。在你圣洁光中，引领我的神有余，因你与我同行，我将面对一切。在你慈爱里，
面对一切。never fails me. And all our days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful.
all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Yes, you have. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after. Your goodness, your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. Yes, amen. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. You're so good, Jesus. Man, can we sing that again? Can we sing that again? That was so beautiful. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Amen. Lord, you are so good. We thank you, Jesus. We praise you. We respond to you. You are so good, We worship you. so beautiful, We so worship wonderful. You are
Pada malam hari ini Tuhan, lebih lagi kami ingin mengagumi kebesaran-Mu. Lebih lagi kami rindu untuk datang di bawah kaki-Mu Yesus, untuk memuji, memuliakan-Mu. Sebab Engkau Allah yang berkasa, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Hanya bagi-Mu, hanya bagi nama-Mu, segala kemuliaan, segala hidup kami, segala pujian kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri dengan iman menyatakan, unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give forevermore. Say unto the Lord, unto the Lord
Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami tidak akan menyanyiakan waktu yang berjalan dengan cepat. Namun setiap waktu bagi Engkau Tuhan adalah kairos, adalah momentum. Ketika firman-Mu menyentuh hati kami, ketika firman-Mu ada di dalam hati kami, disitulah momentum Engkau berjalan bersama dengan kami untuk meratakan gonong-gonong, untuk menutup setiap lembah, menutup semua luka-luka di dalam hati kami, memberi kekuatan dan pengharapan kepada setiap kami, supaya setiap kami boleh kembali rindu untuk mencari firman Tuhan, untuk mencari dan bergaul dengan Engkau. Tuhan, Kau kuasai setiap kami di tempat ini. Tidak ada satupun mereka pulang dengan sia-sia. Kiranya firman-Mu menyertai setiap kami di tempat ini. Bangunkan setiap iman kami pada malam hari ini Tuhan. Berikan firman-Mu kepada kami, supaya pengharapan, kekuatan, kemenangan selalu ada dalam hidup kami. Sehingga hidup kami punya tujuan, punya kekuatan, yaitu power of God, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Firman-Mu kekal selamanya, memberikan masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum duduk saudara, katakan, aku masih lapar Tuhan. Aku lapar Tuhan. Aku haus. Tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sesuatu makanan yang kita tidak kenal. Ketika kita sakit, maka ada sesuatu yang ditambahkan kepada kita. Baik itu vitamin, mungkin makanan-makanan tambahan. Ketika kita juga butuh kekuatan, mungkin ada tambahan-tambahan makanan, entah itu daging atau yang lainnya. Tetapi persoalan kita hari ini, yaitu ketika kita punya masalah, kita punya persoalan yang besar, kita dalam tekanan, dalam pressure yang kuat, saudara mau lari kemana? Ada makanan yang tidak saudara kenal, yaitu makan bersama dengan Tuhan. Firman Allah. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan menyediakan hidangan di depan musuh-musuhnya. Jadi ketika kita punya masalah persoalan, jangan cuma lihat masalahnya. Ada hidangan yang disediakan Tuhan. Hidangan apa? Firman Allah itu adalah makanan kita untuk mengalahkan segala masalah kita, untuk membangkitkan semangat, kekuatan kita. Jadi kenapa kita menjadi jatuh lemah? Karena saudara tidak pernah makan bersama dengan Tuhan, hidangan yang disediakan Tuhan ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi persoalan. Bukan makanan jasmani, tapi makanan itu sangat pengaruh sekali. Sebab itu firman Tuhan juga berkata, manusia tidak hidup oleh roti saja. Saudara pasti tahu ayat itu. Iya Pak, saya tahu. Masalahnya, firman Allah kerap kali tidak menjadi makanan pokok bagi kita. Kita cuma tahu saja. Nah inilah kita harus akhiri. Sehingga kita harus kembali di dalam firman Allah dan sungguh-sungguh menikmati itu. Manusia tidak hidup oleh roti saja,
Tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, saudara pasti tahu juga ayat itu. Saudara tutup mata pun tahu. Masalahnya apakah itu sudah menjadi makanan bagimu? Apakah itu sudah menjadi santapan untuk kekuatan imanmu? Mengapa kita lemah? Makanya hari ini saudara harus berkata, aku masih lapar Tuhan. Amin. Lapar apa? Baru makan malam, Pak. Lapar akan firman Allah. Amin. Aku masih haus. Orang tanya, baru minum 3 gelas. Masih haus. Ada sesuatu yang mereka tidak tahu. Saya biarpun makan kenyang. Walaupun saya minum puas. Tetapi masih ada kelaparan. Masih ada rasa haus. Yang di dalam batin saya. Dan orang habis makan sudah merasa cukup. Dan hidupnya dari makan ke makanan, dari makan ke makanan. Lupa ada satu makanan yang bukan cuma memberi kekuatan kepada kita. Tetapi membangunkan semangat-semangat kita semua. Yang memberi kekuatan kepada orang yang lemah. Saudara mungkin berkata, aku cukup. Tapi bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan teman-temanmu? Bagaimana dengan imanmu? Makanannya apa itu? Engkau sanggup memberi makanan begitu banyak orang? Tapi firman Allah, ketika engkau makan, menjadi kekuatan yang luar biasa. Satu hari, saya waktu pelayanan puluhan tahun lalu, di daerah Nusa Tenggara Timur. Di situ saya berbulan-bulan tinggal di sana. Setiap pagi khotbah di sekolahan, kadang siang di pemerintahan, malam saya mesti KKR di desa-desa. Desa-desa pada saat yang lalu itu tidak ada jalan yang baik. Listrik belum ada nyala seperti sekarang. Jalanan masih liar. Dan orang-orang tidak seramah sekarang. Mereka pemabuk. Mereka hidup seperti itu. Kami khotbah itu bukan cuma bicara apa itu agama. Apa itu kekristenan. Tapi kami bicara tentang hidup kekristenan. Hidup yang didasari iman. Bukan hanya kewajiban agama. Saat itu bayangkan setiap malam kami harus KKR. Mesti altar call undang orang-orang yang agamawi. Gitu loh. Suatu saat saya pasti sakit juga. Badan demam. Ketika saya naik mobil demam. Saya duduk diam aja. Saya merasa gak enak. Saya ketiduran, seperti ketiduran. Karena sudah radang. Tapi sementara saya di mobil tidur menuju perjalanan. Setengah tidur ya bangun sebentar. Setengah tidur bangun. Seperti ada sebuah tangan yang dalam penglihatan saya. Terus memberikan buah. Kecil warnanya merah. Terus itu berikan kepada saya. Itu di mobil perjalanan. Makanlah. Saya buka mulut saudara. Walaupun di dalam mobil saya buka mulut. Mungkin mata tertutup. Rasanya sedikit manis. Terus mata saya terbuka. Dan saat itu sakitnya hilang. Semangat bergelora luar biasa. Dan mau saya katakan kembali. Kalau engkau makan makanan dunia seenak-enaknya, itu tidak akan pernah memberikan dampak yang hebat untuk kekuatan imanmu. Dan tidak bisa memberikan masa depan bagi kamu. Tidak bisa memberi kekuatan untuk semangatmu. Dan memberikan pengharapan. Tetapi makanan dari firman Allah. Itu memberikan segala-galanya. Termasuk masa depanmu. Pengharapanmu. Semangatmu. Dan saudara lihat. Berapa banyak Kristen yang sudah lama. Tapi mukanya sayu, tidak ada semangat. Firman dikuasai semua. Ibadah 5 kali. Saudara pelayanan kerap kali. Muka tidak ada semangat. Kenapa? Karena firman itu tidak menjadi makanannya.
Dia hanya cuma mengutarakan, cuma hafal sebagai pengetahuan. Oleh karena itu mari kita buka firman Allah. Yohanes pasal 4 ayat 31 sampai 36. Ketika Yesus ada di Samaria, dia merasa haus dan lapar. Maka murid-muridnya pergi untuk mencari makanan. Sementara dia haus bertemu seorang perempuan Samaria yang menimbah. Yesus tidak bawa timba karena dia adalah dalam perjalanan. Sehingga Yesus meminta air dan terjadilah dialog. Maka perempuan itu berkata, masakah kamu orang Yahudi minta minum air kepadaku? Tetapi Tuhan Yesus katakan, siapa yang minum dari air ini, dia tetap akan haus kembali. Tetapi siapa yang kuberikan minum air itu, maka dia tidak akan haus dan dia akan memancar terus. Terus dia berkata, apakah engkau lebih besar dari Yakub dan sebagainya. Maka Yesus memperkenalkan dan berkata, dan mulai menerobos hatinya. Dan tentang suami dan sebagainya. Perempuan itu baru sadar, hidupnya di dalam dunia. Seorang perempuan punya laki-laki 5. Yang saat itu masih hidup dalam dunia seperti itu. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, dia mendapatkan air dari Tuhan. Bukan untuk diminum secara jasmani. Maka kehausan akan dunia hilang lenyap. Dan kemudian dia pergi ke kota kecilnya, ke kampungnya. Dan dia membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Seorang perempuan yang tidak pernah haus akan dunia menjadi berubah. Apakah Bapak Ibu di tempat ini, engkau terus haus akan dunia, akan hiburan, sehingga gereja dijadikan tempat hiburan? Sehingga engkau pergi ke gereja untuk cari hiburan, bukan mencari firman air kehidupan itu. Kemudian Tuhan Yesus duduk. Saat itu dia tahu kalau perempuan ini akan bawa. Karena hatinya sudah puas. Maka murid-murid datang membawa makanan. Tapi Yesus tenang saja, padahal dia lapar. Tapi dia tidak makan. Kita dulu baca dulu firman-Nya. Yohanes 4 ayat 31 sampai dengan 36. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Yang tidak kita kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Makanya saudara haus terus di dunia. Engkau harus haus dan lapar akan firman Allah. Ketika engkau haus dan lapar akan firman Allah, engkau tahu makananmu firman Allah. Makananmu bukan hanya dunia. Maka engkau akan melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Maka disitulah engkau tahu makananku adalah melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Terus kita lihat. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Hal pertama, melakukan kehendak Bapa. Poin pertama. Melakukan makananku, melakukan kehendak Bapa. Mari kita sama-sama katakan, makananku, melakukan kehendak Bapa. Sekali lagi. Mari kita cocokkan selera kita dengan Tuhan sekarang. Ketika kita pacaran, ketika kita di satu negara, di satu tempat, kita berusaha untuk menyocokkan selera kita dengan makanan setempat atau dengan rekan kita yang terbaik. Mungkin kita nggak cocok, kita coba cocokkan seleranya. Kemudian kita baru bisa nikmati. Berapa banyak ibu bapak di sini? Dulu makanan nasi, sekarang kadang-kadang kita nggak nasi pun nggak apa-apa. Kenapa? Dulu kita kalau nggak makan nasi, belum makan. Tapi sekarang banyak orang sudah mulai nggak bicara seperti itu. Karena sudah menyocokkan selera dengan selera yang lain. Kita sering menyocokkan selera kita dengan orang lain, dengan rekan kerja kita. Pernah enggak saudara mencocokkan seleramu dengan selera makanan Tuhan kita? Halo? Pernah enggak saudara mencocokkan selera makananmu dengan selera Tuhan? Kalau engkau bergaul dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau, Tuhan senang, engkau senang. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, apa yang Tuhan tidak senang, kita tidak senang. Itu mencocokkan kembali, menjadi satu. Sebab itu rasa haus dan lapar akan firman Tuhan mengubah selera makanan kita. Selera kita mulai berubah menjadi melakukan kehendak Bapa. Orang yang tidak ingin melakukan kehendak Bapa berarti dia belum pernah haus dan lapar akan firman Allah. Kalau dia haus dan lapar akan firman Allah, maka dia kemudian makan firman. Disitulah selera dia muncul. Maka seleranya sama dengan Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara semuanya. Marilah kita mengubah sekarang hidup kita sebelum waktunya terlambat. Ada makanan yang tidak kamu kenal. Hidup ini bukan cuma mengisi perut kita. Kita bukan pertuankan perut kita. Sehingga kita mau cari makanan yang enak, mau hidup yang nyaman. Tapi kita mau melakukan kehendak Bapa. Sehingga hidup pun kita tidak nyaman. Mungkin kita capek kelelahan, tapi kita kenyang. Itulah yang namanya kebenaran firman Allah. Coba Bapak Ibu yang lihat teman-teman kita yang lama. Yang sudah firman, yang ngerti firman Allah. Yang sudah pelayanan. Coba lihat aja di hari-hari sekarang atau akan datangnya. Bagaimana hidupnya? Bukan bicara berkat jasmani. Melakukan kehendak Bapa menyelesaikannya tidak. Berarti dia belum pernah haus dan lapar. Dia hanya cuma kewajiban saja. Teman-teman masih muda di tempat ini. Tuhan sedang memanggil engkau semuanya. Untuk sesuatu yang belum kamu kenal. Kalau ada rasa haus dan lapar akan firman Allah, engkau akan baca firman Allah. Dari situlah kemudian kita tahu kehendak Tuhan. Kita tahu kehendak Allah. Dan kemudian kita melakukannya. Dan kita menyelesaikannya. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah dan berhenti di tengah jalan, orang yang jarang makan firman Allah. Dia lebih banyak mendengar berita dunia atau
pendapatnya sendiri. Hal yang kedua kita lihat, takut Tuhan dan hormati Tuhan. Orang kalau sudah haus dan lapar akan firman Allah, dia akan takut Tuhan. Dia akan hormati Tuhan. Makanya dikatakan revival in the air. In the air. Apa itu? Kok di udara? Ini bicara tentang hubungan kita dengan Allah. Bukan sesama manusia. Kebangunan rohani bukan dari dorongan manusia. Kebangunan rohani dari dorongan roh Allah yang ada di dalam dirimu. Bukan 1.000 orang. Bukan 10.000 orang. Gaduh rame. Hilang lenyap. Tetapi jika engkau merasa bangun, hari engkau terbangun. Aku mau baca firman Allah. Aku mau melakukan firman Allah. Aku mau sungguh-sungguh. Lebih baik satu orang seperti ini daripada 1.000 orang gaduh. Kebangunan rohani bukan jumlah yang banyak, tapi ditentukan dari hidupmu masing-masing. Mungkin tidak ada kegaduhan, tapi engkau pulang terjadi kebangunan seperti perempuan Samaria ini. Dia mengalami kebangunan dirinya. Jadi belajar untuk takut Tuhan dan hormati Tuhan. Kita lihat dulu Mazmur 85 ayat 9. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Gara-gara satu orang takut Tuhan. Satu orang yang mengalami kebangunan rohani. Maka negeri itu akan penuh kemuliaan Tuhan. Bukan jumlah yang banyak. Amin. Siapakah di antara kita satu persatu yang mau dipakai Tuhan? Kebangunan tidak ditentukan berapa banyak engkau hadir di gereja. Bukan oleh seorang pendeta yang terkenal. Tetapi kebangunan itu ditentukan oleh ketika firman Allah itu terserap di dalam dirimu. Sehingga engkau mulai haus dan lapar akan firman Allah. Enggak menentukan jabatan kita. Tidak menentukan umur kita. Siapapun kau mau umur berapa, belum terlambat. Jangan berkata 20 tahun lampau, aku dipakai Tuhan, Fengki pergi mana-mana. 20 tahun itu lampau. Bagaimana sekarang? Kebangunan tidak terjadi pada 1 tahun. Itu hanya kegerakan sporadis yang digerakkan oleh emosi manusia. Tapi kebangunan rohani pada diri manusia itu akan bertahan dalam dirinya. Kemanapun dia pergi, di tempat gersang pun menjadi basah. Dia tidak pernah terkena lingkungan, tapi justru dia mengubah lingkungan. Amin. Dimanapun kau berada, kalau engkau ada berlian, ditaruh di kulkas, tetap berlian, bukan pepaya. Kalau engkau berlian, di tempat manapun sampah, engkau tetap berlian. Amin. Tidak pernah bisa dirubah. Makanya kita lihat dulu. 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Sebab itu demikian firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji kepada Imam Eli. Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Janji Tuhan. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Kenapa? Sebab barang siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku,
akan dipandang rendah. Saya tidak pernah menghina Tuhan. Tidak pernah. Ketika engkau mendengar firman Allah, engkau tidur. Ketika engkau mendengar firman Allah, engkau sibuk masih WA. Ketika engkau mendengar firman Allah, engkau masih bingung dengan lihat berita dunia. Itu sama, tidak menghormati Tuhan. Hormati Tuhan, bukan manusianya. Makanya ada banyak pendeta berkata, jangan begitu, jangan begitu. Saudara takut sama pendetanya. Jangan berisik, ini pendeta ini galak sekali nih. Jangan, biar kencing kita tahan, gak apa-apa. Karena pendetanya galak. Tapi saudara gak pernah takut dengan Tuhan. Kenapa seperti itu hati kita? Apakah pendeta itu harus galak? Sehingga gereja itu tertib baik semua. Karena galaknya pendeta. Tapi kamu tidak pernah tahu betapa kasihnya Tuhan kepadamu. Jadi jangan buang-buang waktumu di gereja. Kalau engkau di gereja sungguh-sungguh, engkau harus seperti perempuan Samaria ini. Yang ingin dirubah hatimu. Dari haus akan pujian dunia. Haus akan kesenangan dan segala dunia. Menjadi sesuatu yang haus akan kehendak Tuhan. Kita lihat dulu yang Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Maleakhi. Lo mendengar Maleakhi, banyak pendeta-pendeta orang-orang, waduh gawat. Ini bicara apa Maleakhi? Tapi lihat dulu. Beginilah berbicara satu sama lain orang. Orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ditulis dalam kitab kehidupan. Orang yang takut Tuhan dan yang menghormati namanya. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah peringatan ditulis bagi mereka yang takut dan menghormati Tuhan. Hari ini Frankie menghormati aku, takut akan aku. Ini 1 bulan dia hormati aku, takut aku. Ini Frankie menghargai mimbarku yang suci. Ini Frankie menghargai firmanku. Atau ini tidak menghargai. Ini tidak menghargai. Dicatat oleh Tuhan. Kita melihat dulu kitab kehidupannya. Suatu malam saya bermimpi melihat sebuah kitab. Percaya nggak masalah. Tugas saya harus bersaksi dengan benar. Bukan memaksa saudara untuk percaya. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Ini memang kisah yang tidak mungkin saudara akan bisa dengar. Karena ini rahasia Allah yang tidak boleh satupun orang pun boleh mendengar dan melihatnya. Tapi saya mendapatkan kehormatan besar. Kepercayaan. Ini bukan milik Frankie untuk menjadi bangga. Ini adalah, saudara, ini sesuatu bagi semua gereja di dunia. Bukan milik gereja BES. Yaitu apa yang saya lihat, sebuah kitab yang kemudian tergantung dan ada di depan saya. Dan kitab itu terbuka seperti ini. Tapi tidak ada garisnya, tidak ada titik-titik. Yang ada cuma 10 kalimat. Titik-titik itu menggambarkan kalimat. Kalimat pertama yang sebelah kiri atas. Itu adalah kalimat nama kita. Yang percaya Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi siapa yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Tuhan akan tulis dalam kitabnya. Makanya di bawah nama itu ada kemuliaan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan.
maka negeri itu penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita takut Tuhan, kemuliaan itu ada pada kita. Bapak Ibu, makanya bukan cuma percaya. Ini rahasia besar. Yang ini memang khusus. Ini adalah milik semua gereja di dunia. Yang dititipkan untuk dari kita saja. Dititipkan, bukan milik kita. Semua orang harus mendengar hari ini. Bukan soal gereja ini hebat apa tidak. Tapi ini firman Allah. Kemudian yang di sebelah kanan atas. Salah satunya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Kalau di bawah, paling bawah. Kehendak Tuhan. Aku melakukan kehendak Bapakku. Amin. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Sisihkan kehendak saudara. Isi dengan kehendak Allah. Seberapa banyak kehendak Allah dalam dirimu. Itu ditentukan seberapa haus dan lapar engkau akan firman Allah. Kalau kita tidak haus dan lapar akan firman Allah, tidak ada kekuatan kehendak Bapa di dalam dirimu. Yang ada cuma kehendak manusia. Keinginan pribadi. Sebab itu, saudara, kitab Induk kemudian tertutup kembali ke atas. Saya melihat di belakang itu penuh. Satu orang baris tapi panjang. Tidak kelihatan ujungnya. Dan ada bapak di belakang saya. Saya bertanya nama bapak itu. Dan namanya saya lihat di dalam indeks. Dengan judul indeksnya dia. Mama pakai M ya. Depannya M, saya cari M apa M gitu. Ternyata waktu saya mau buka nggak bisa. Kitab itu seperti batu. Dan terangkat ke atas, saya nggak bisa pegang. Dan ada satu suara berkata, tidak ada seorang pun yang boleh melihat kitab kehidupan. Kecuali aku yang memperlihatkannya. Saya katakan di depan mimbar ini saudara. Saya tidak memaksa saudara untuk percaya atau tidak. Tapi saya harus bersaksi dengan benar. Amin. Ini kekayaan gereja-gereja, bukan kekayaan gereja bes. Ini kekayaan gereja-gereja yang dititipkan kita. Kalau boleh, kita jangan memendamnya dengan tingkah laku kita yang jauh dari kebenaran Allah. Engkau yang sudah mendengar ini di gereja ini, engkau harus menjadi contoh yang baik. Harus ada kemuliaan Tuhan, takut Tuhan. Harus ada haus dan lapar akan firman Allah. Sehingga orang percaya ini milik semua gereja. Ketika mereka nggak percayakan melihat tingkah laku kita. Kita telah menjadi batu sandungan. Padahal ini menentukan bukan cuma percaya. Karena ada orang yang percaya. Namun kemudian namanya dicoret dari kitab kehidupan. Itu ada dalam kitab Keluaran 32. Ada kitab Mazmur. Ada Wahyu pasal 3 juga. Jangan pernah main-main. Jangan cuma kita bangga. Karena kita jadi anggota resmi di gereja. Nama kita tercatat sebagai pelayan Tuhan. Nama kita sudah ada dalam kitab kehidupan. Cukup. Tinggal kita tambahi perbuatan kita di dalam gereja Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Terus kita lihat ayat 17. Mereka yang takut akan Tuhan dan yang menghormati nama Tuhan. Mereka menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Takut Tuhan. Katakan takut Tuhan. Hormati Tuhan. Penuh kemuliaan. Ketika haus dan lapar. Katakan ketika haus dan lapar.
maka akan melakukan kehendak Bapa. Tepuk tangan untuk Tuhan yang baik. Kalau saudara tidak melakukan kehendak Tuhan, kita nggak paksain. Berarti saudara tidak pernah haus dan lapar akan firman Allah. Saudara cuma haus hiburan di gereja. Haus pertemanan. Yang ketiga itu adalah perbedaan milik Tuhan. Ada perbedaan antara milik Tuhan dan tidak. Harus ada beda. Gitu. Orang takut Tuhan dengan tidak takut Tuhan beda. Walaupun satu gereja, satu keluarga, pasti ada beda. Kita harus lihat Maleakhi pasal 3 ayat 18. Maka orang yang takut Tuhan, hormati Tuhan, Tuhan akan menyayangi dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Harus ada perbedaan. Harus ada perbedaan. Mazmur 119 ayat 111. Peringatanmu adalah melek pusakaku untuk selama-lamanya. Bukan cuma waktu pelayanan, waktu di gereja. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Orang ini menganggap firman itu pusakanya. Satu kegirangan. Melebihi daripada makanan. Kalau saudara haus dan lapar akan firman Allah. Engkau takut Tuhan. Engkau hormati dia. Maka ada perbedaan. Amin. Perbedaan yang model apa? Saya punya handphone 3. Kalau saudara mau ambil ke sini. Siapa lagi pertama dapat, yang terakhir pun dapat. Ada yang mau? Kenapa gak mau? Ini Nokia. Di zaman dulu orang rebutan. Sekarang ada yang merebut enggak? Ditaruh pun orang lihat ini gila, barang apa ini. Betul. Saudara taruh aja di restoran ketinggalan. Besok balik tetap ada dia. Kemudian ada perbedaan. Apa ini? Blackberry, saudara tahu. Siapa mau punya Blackberry hari ini? Saya mau kasih. Dulu rebutan orang ini. Nokia kalah karena ada perbedaan. Betul kan? Terus diperbarui. Blackberry ini sama ini apa ini? Nokia lain lagi saudara. Jadi akhirnya terjadilah perubahan demi perubahan. Setiap tahun ada perubahan, ada namanya inovasi. Lah terakhir kali, siapa yang mau ini? Saya nggak tawarin, cuma yang mau saja. Gitu loh. Ini Huawei. Siapa yang pernah dengar Huawei dulu? Orang gila Nokia. Orang gila Blackberry. Sekarang ini ada yang terkenal. Kalau ini ditaruh aja 1 menit. Soal pergi. Hilang. Ini namanya pembaruan. Amin. Pembaruan. Pembaruan itu ada perbedaan. Kemudian pembaruan ada perbedaan. Dan kemudian pembaruan ada perbedaan. Orang yang haus dan lapar akan firman Allah. Selalu diperbarui. Selalu diperbarui. Selalu diperbarui. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Yang ingin diperbarui oleh Allahmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi.
Katakan, Tuhan, aku lapar. Aku masih haus. Supaya aku melakukan kehendak-Mu. Aku ingin diperbarui. Katakan, aku ingin diperbarui. Aku terus ingin diperbarui. Aku tidak mau menjadi handphone yang lama. Aku tidak mau menjadi seperti handphone yang lama tidak berguna. Aku mau berguna. Saudara yang mau diperbarui, engkau yang angkat tangan. Hari ini waktunya Tuhan untuk memperbaruimu. Maka engkau boleh maju ke depan. Engkau yang haus dan lapar akan firman Allah. Engkau yang mau diperbarui. Tidak waktu yang lama. Hanya sekarang juga Allah akan memperbarui hatimu. Silakan kau maju ke depan. Haleluya, haleluya. Silakan maju ke depan. Yang diperbarui. Silakan. Jangan beratan langkahmu. Jangan kamu maju kalau kamu tidak mau. Kalau kau maju, jangan tahan kakimu. Jangan pernah jadi ikut-ikutan. Jangan pernah melihat kiri kanan. Engkau harus belajar hidupmu mengalami kebangunan sendiri. Engkau harus mengalami kebangunan itu sendiri. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Tuh sembah Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Mari kau Tuhan, saudara, angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Engkau yang masih mau maju, cepat. Kebangunan bukan jumlah. Kebangunan adalah personal. Acara boleh bubar. Acara selesai. Engkau terus diperbarui. Haleluya, haleluya. Saya undang untuk semua pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Semua yang pelayan Tuhan, jamah Tuhan mereka. Mari jamah mereka. Tuhan jamah mereka. Pakai tangan-tangan hamba-Mu. Mari tumpang tangan kepada mereka. Tumpang tangan. Glory, syukur, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, haleluya, haleluya. Glory, hai anak-anak muda. Hai orang-orang. Tuhan sedang memanggilmu. Kebangunan rohani dalam dirimu. Bukan untuk gedung ini. Bukan untuk acara. Buka hatimu lebar-lebar. Serap firman Allah. Serap. Glory, haleluya. Oh, sahabat-sahabat setiap kami, mari hamba Tuhan tumbang tangan pada mereka. Cepat, jangan tumbang tangan mereka masing-masing. Biar hari ini ada aliran hari hidup dalam hati. Engkau yang maju ke depan, ingat perintah-perintah Tuhan adalah milik pusakamu. Firman Tuhan adalah makanan dan pusakamu. Bangunlah imanmu. Bangunlah. Glory, haleluya. Bersama setiap kami Allah. Jamah setiap kami. Jamah.
Dia ada bersamamu malam ini. Amin. Firman yang kekal yang kau terima dalam hidupmu. Dia akan merubah hidupmu malam ini. Jangan keraskan hatimu. Buka hatimu. Karena dia akan melepaskanmu malam ini. Engkau yang sakit hati. Engkau yang iri hati. Engkau yang kepahitan. Malam ini engkau akan dipulihkan. Karena dia ada di tempat ini bersamamu malam ini. Sama mereka Tuhan. Jangan satu pun yang terlewati dalam kehidupan mereka. Malam ini firman-Mu berkuasa. Kuasa firman-Mu memulihkan semua kami malam ini. Tuhan, kami merindukan firman-Mu malam ini. Supaya firman-Mu bekerja, terus bekerja. Penuhi hati mereka. Bebaskan mereka. Supaya mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang bebas. Supaya mereka memiliki takut akan Tuhan. Roh takut Tuhan penuhi dalam kehidupan mereka. Supaya mulai hari ini mereka terus menghormati Tuhan. Ada perbedaan dalam kehidupan mereka. Waktu mereka datang, waktu mereka menerima firman Allah, hidup mereka akan berubah. Hidup mereka akan berubah. Bekerja dalam kehidupan mereka. Tuhan, kekuatan Roh-Mu yang Engkau berikan bagi kami malam ini, bekerja. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan umat-Mu malam ini. Sadarkan mereka bahwa ada firman Allah yang kuasanya lebih besar daripada dunia ini, yang mengerjakan di dalam kehidupan manusia, supaya manusia sadar, takut Tuhan, menghormati Tuhan, dan perubahan dalam kehidupan mereka. Sikap tingkah laku hidup mereka, perkataan mereka akan menjadi perkataan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya malam hari ini kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami disembuhkan dalam nama Yesus. Kami akan terima dalam nama Yesus. Apapun sakit kami malam ini, kami percaya di dalam nama Yesus. Kami sudah terima kesembuhan itu. Kami sudah terima pemulihan itu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat umat-Mu malam ini. Revival itu terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka akan menggebu-gebu. Mereka akan bersorak-sorak. Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu sudah melawat mereka malam ini. Sudah merubah hati dan pikiran mereka. Supaya mereka hanya memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Perkara-perkara yang dari surga, yang turun ke dunia ini untuk merubah dunia menjadi kerajaan surga yang ada di dunia ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu baik bagi setiap kehidupan kami. Karena itu kesempatan yang baik malam ini kami terima dengan utuhnya firman Allah. Karena dunia akan lenyap, tapi firman itu kekal selama-lamanya. Itu yang kami harus perhatikan, supaya dia mendapat bagian yang penting di dalam kehidupan kami. Karena dia yang akan merubah hati dan pikiran kami, supaya hidup kami berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di surga atas kasih dan anugerah malam ini yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami malam ini. Kami tahu kami datang dengan berbagai pergumulan, tapi malam ini kami sudah dilepaskan. Tidak ada iblis yang mengikat kami, tapi firman Allah yang sudah membebaskan kami. Sudah putuskan kami dari ikatan-ikatan iblis itu, sehingga kemenangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini menjadi doa
dan ucapan syukur kami. Berkat yang besar yang Tuhan sudah beri bagi kami lewat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati bagi kami, supaya kami sadar bagi kehidupan ini bahwa kekristenan itu berbicara tentang perkataan firman Allah, karena hanya firman yang bisa mengubah hidup kami, supaya ketika firman itu mengubah hidup kami, kami akan membawa terang bercahaya ke dunia. Dunia makin gelap, tapi terang Tuhan akan bercahaya. Amin. Menghapus semua kegelapan itu, supaya banyak orang mendapatkan surga yang kekal yang Tuhan janjikan bagi umat manusia. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan mempersiapkan hidup untuk besok kembali ke tempat ini. Jemaat akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka juga besok akan datang untuk menikmati Tuhan di tempat ini. Dari pagi sampai siang. Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Kami akan pulang dan kami akan menerima berkat yang Tuhan beri bagi kami. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Biarlah firman Allah yang kita sudah terima malam ini ada di dalam hatimu. Pulang Roh Kudus, sadarkan hidupmu, supaya engkau tidak berjalan menuju jalanmu, tapi engkau berjalan dengan kebenaran firman yang ada dalam hidupmu. Engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi engkau tetap memperhatikan jalanmu dengan firman Allah yang diberi, supaya dimanapun engkau berada, engkau pasti akan berhasil, karena Tuhan menyertai Anda di dalam perjalanan hidupmu. Kita akan menerima berkat yang Tuhan beri bagi hidup kita. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dengan penghiburan daripada Roh Kudus, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Kiranya berkat Tuhan ini kita semua terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tutup ibadah ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan.